Ya, makasih ya Mbak. Sama-sama Pak. Sudah ya Pak? Ya, makasih Mbak. Oke, kita mulai ya. Jadi hari ini kita akan memulai membahas tentang transformasi tabel, dan saya akan memberikan satu contoh bagaimana caranya melakukan transformasi tabel. Bagi yang nggak begitu paham bisa nanti lihat lagi videonya, atau kalau mau japri ke saya silakan. Ya, tapi nanti saya akan berikan contoh mengenai materi kita yang setelah UTS. Memang saya kan merangkum merangkum materi SQL ya, tapi saya rasa itu sudah materi yang akan saya share di ELA itu sebenarnya itu adalah materi kalian yang ada di praktikum. Jadi itu masih boleh, ya tidak perlu dikerjakan nggak apa-apa karena kan sudah ada di materi praktikum. Sudah ada materi di materi praktikum. Oh enggak, itu materi praktikumnya informatika, jurusan informatika. Jadi mau dilihat juga boleh, sebagai latihan juga boleh, malah lebih bagus. Sambil mengisi waktu ya, nanti kalau sudah habis ujian gitu kan masih bisa latihan soal. Tapi nanti setelah UTS kita akan bahas tentang SQL. Cuman 2 kali pertemuan. Oke, kita lanjut ke materinya. Saya akan share screen dulu. Kemarin kita sudah belajar tentang entitas, atribut, hubungan antar entitas, dan macam-macam hubungannya. Sekarang kita belajar tentang bagaimana cara merubah ERD itu ke dalam bentuk relasional. Ya, ini materinya sudah saya share di ELA, silakan di-download. Pertama, kalian perhatikan dulu dari slide ini. Ini ya, ini entitas biasa. Ada satu primary key, ada atribut-atribut, sama di sini ada atribut apa ini? Komposit. Ya, atribut komposit adalah alamat, isinya jalan, kota, sama kode pos. Nah, ini kalau dirubah ke dalam bentuk relasional, bentuknya seperti apa? Ya. Nah, ini. Ya. Jadi ada pegawai, tabel pegawai. Satu entitas itu pasti akan menjadi satu tabel. Ya, pegang dulu konsep itu. Satu entitas pasti akan menjadi satu tabel. Ya, ada tabel pegawai, terus ini semua atributnya dimasukin nomor pegawai, nama, tanggal lahir. Nah, yang agak sedikit berbeda itu adalah tentang alamat ini. Makanya saya kemarin bilang hati-hati dengan menggunakan notasi, ya, karena hasilnya bisa berbeda. Nanti kita lihat berikutnya, ini alamat hilang tulisannya nih. Yang ada cuma jalan, kota, sama kode pos. Ya, jadi ini hilang alamatnya karena alamat ini sudah diwakili oleh jalan, kota, sama kode pos. Oke, ini transformasi entitas kuat. Kalau entitas yang kayak gini, gimana? Ini ada ID orang, ada nama, ada tanggal lahir, ada multi value. Multi value. Ada atribut multi value. Oke, multi value ini dalam aturannya dia harus pisah tabel, ya. Jadi sekarang nanti akan jadi 2 buah tabel, satu tabel orang sesuai dengan entitasnya. Isinya apa? ID orang, nama, sama tanggal lahir. Dan ada tabel baru namanya tabel hobi. Isi dari tabel hobi ini adalah ID orang yang tadi sama hobi. Hobi itu sendiri, ya. Nah, perhatikan di sini. ID orang ini akan menjadi foreign key dari ID orang yang ada di tabel orang, ya. ID orang yang ada di tabel orang itu adalah primary key, dia akan nyambung ke hobi dengan field yang sama atau dengan atribut yang sama, dia menjadi foreign key di sini.
Tapi ada tapinya, ya. Tapi tabel hobi ini, ya, dia akan punya dua buah primary key. Bukan dua buah primary key, tapi satu primary key, tapi terdiri dari dua buah atribut, yaitu ID orang sama hobi. Ini yang disebut sebagai composite primary key. Composite key atau composite primary key, ya. Satu kuncinya cuma satu, tapi ininya ada dua, lebih dari satu. Sama seperti kunci rumah kita, ya, kan ada kunci rumah kita tuh ada yang sisinya cuma satu, ada yang sisinya dua, gitu ya. Nah, kalau sisinya dua itu seperti ini, seperti composite primary key itu. Bisa paham ya? Bisa paham ya? Saya harap bisa paham lah. Kalau nggak tahu bentuk kunci yang satu kunci ada dua sisi bagaimana, ya coba ke toko besi lihat itu. Dapat tahu ada. Oke, lanjut. Transformasi yang kita buat untuk atribut turunan. Atribut turunan gimana? Ya. Kalau atribut turunan ini lebih gampang karena dia tinggal dihapus, nggak ada. Terus pertanyaannya begini, kalau gitu ngapain kita bikin sebuah atribut yang nanti bakal dihapus, Pak? Nah, sebenarnya desain ERD ini fungsinya adalah salah satunya kita tahu, oh nanti besok-besok kayak ini usia gini ya. Besok-besok nanti dalam satu query-nya mungkin kita akan membutuhkan cari usia pelanggannya misalnya gitu loh. Usia pasien dalam hal ini usia pasien. Ya. 50 tahun, 53 tahun kayak gitu ya. Didapat dari mana? Didapat dari bukan kita ngisi di kertas gitu, tapi tinggal generate aja dari tanggal lahir. Ya, nah jadi dia nggak perlu dituliskan di sini. Oke, nah ini entitas lemah ini sebenarnya kita bisa skip, tapi kalau diperhatikan ya, ini sebenarnya sama aja seperti kita punya relationship gitu. Ini ada dua buah entitas, berarti dia akan otomatis menjadi dua buah tabel. Ya, ini kenapa garisnya dua? Garisnya dua ini adalah primary key untuk tabel entitas lemah ya. Jadi ini garisnya dua untuk primary key untuk entitas lemah. Jadi entitas lemah pun tetap harus punya primary key. Kalau dirubah dia akan menjadi seperti ini. Tabel pegawai, di sini ada dua buah atribut. Terus ada tabel tanggungan, ada dua buah atribut ditambah dengan atribut dari tabel pegawai. Jadi nomor pegawai yang ada di tanggungan ini, dia akan menjadi foreign key dari nomor pegawai yang ada di tabel pegawai. Itu ya. Oke. Terus tapi karena ini ada primary key di sini, maka nomor pegawai yang ada di tabel pegawai ini juga dia harus menjadi composite primary key. Ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada transformasi hubungan sekarang. Transformasi hubungan itu kalau unary, binary, sama tertiary itu bukan tertiary. Tertiary itu cuma satu macam, tapi kalau yang unary sama binary itu ada beberapa macam, ya. Tergantung kita punya hubungannya one to many, atau many to many, ya. Tolong perhatikan dengan benar. Ini bagian ini yang paling krusial. Banyak orang bikin salah di sini. Ya, transformasi hubungan unary. Nah, kita perhatikan ini satu one by one. One to one, ya. One to one. Terus ini kita lihat satu orang, ya ini menurut aturan basis data ya harusnya satu orang menikah dengan hanya 0 atau 1 orang. Nah, orang yang itu punya pasangan hanya satu, tidak punya pasangan atau punya satu pasangan aja gitu. Cara membaca ini one to one ya. Nah, ini cara merubah transformasi unary-nya gimana?
Dia menjadi entitas baru ya. Entitas ada ID orang, ada nama. Terus kita harus punya satu atribut baru, mau nggak mau, ya, menyatakan ID pasangan. Ingat, di sini tidak boleh pakai ID orang lagi. Kenapa? Nama field itu harus unik, tidak boleh ada yang berulang, ya. Seperti contoh saya minggu kemarin tanggal dan tanggal itu loh, itu nggak boleh. Nah, karena nggak boleh ada ID orang sama ID orang, kita bikin ID pasangan. Nah, ini ID pasangan ini diambil dari primary key dari tabel yang sama. Terus dia akan menjadi foreign key. Ini garis putus-putus ya ini ya, nggak kelihatan garis putus-putusnya. Ya, dia akan menjadi foreign key saja, tidak menjadi composite primary key, nggak. Dia cuma jadi foreign key. Makanya saya bilang kemarin, kenapa waktu di desain ARD kita nggak perlu mendesain foreign key, karena pada waktu kita transformasi seperti ini, ya, dia otomatis akan tercipta sendiri. Nggak perlu susah-susah. Oke, yang ini berikutnya, one to many. Satu pegawai membawahi 0 atau banyak pegawai. Satu pegawai punya atasan, bisa jadi tidak ada punya atasan atau punya satu atasan. Ya, ini transformasinya bagaimana? Kita nggak lihat nilai minimumnya ya, kardinalitas minimumnya tidak kita lihat yang maksimumnya saja. Ya, jadi ini sama aja sebenarnya bentuknya. Mau one to many ternyata waktu ditransformasi tabel bentuknya sama. ID pegawai, nama sama, karena ini nggak boleh diulang lagi ID pegawai, kita kasih ID atasan, misalnya gitu. Ya, ini jadi foreign key, garis putus-putus di sini. Jadi foreign key. Oke ya, jadi kita sudah tahu bahwa transformasi unary untuk one to one sama one to many ternyata hasilnya sama, nggak ada bedanya. Tolong dipegang. Nah, ini ada transformasi many to many. Kalau many to many itu gimana? Ya, menurut aturan many to many itu hubungan apa? Kemarin saya bilang hubungan terlarang. Dalam bentuk basis data relasional, hubungan many to many itu tidak boleh ada. Sebagai akibatnya apa? Kalau kita ketemu bentuk many to many seperti ini, mau nggak mau relationship yang ini, ya, yang tengah ini nih, relationship ini, dia harus berubah menjadi tabel. Ya, jadi kita pecah tabel, istilahnya orang desainer basis data itu pecah tabel. Ya, sebenarnya intinya adalah ini yang dirubah, relationship ini yang berubah menjadi sebuah tabel baru. So, nanti many-nya ini, dua-dua many ini, itu dipindahkan ke tabel tengah. Sisi many ini semuanya pindah ke tabel tengah. Di sini menjadi one, di sini berubah jadi one. Ya, sisi many akan pindah ke tengah, di tabel asalnya, tabel aslinya, dia akan menjadi one. Jadi desain ini akan menjadi seperti ini. Ada suku cadang. Ingat, karena kita nggak boleh pakai nama entitas yang sama pada satu desain basis data, nggak boleh double gitu. Berarti kita pakai aja misalnya komponen penyusun. Karena dia relationship-nya namanya tersusun atas, ya kan? Kita kasih namanya komponen penyusun. Isi dari komponen penyusunnya apa? Primary key dari suku cadang ini 2 kali. Harus 2 kali ya, karena ini relationship-nya many 2 kali sini. Sini many 2 kali, berarti kita harus pakai dua buah kode yang sama di dalam tabel baru ini. Tapi ingat, karena nama tabelnya, nama atributnya nggak boleh sama, harus kita pakai nama yang berbeda. Jadi di sini kasusnya jadi kode suku cadang sama kode komponen. Mereka berdua akan menjadi composite primary key. Ya, jadi dua-duanya ini punya foreign key masuk ke sini, ini juga foreign key masuk ke sini. Tapi di sini, di tabel kanan ini, dia jadi composite primary key. Ya, plus
Kalau ada relationship yang atribut yang nempel sama relationship yang tabel yang pecah tadi, ya kayak gini, jumlah ini pun harus masuk dalam tabel baru. Ya. Saya harap kalian bisa memahami itu. Tolong file ini nanti disimpan benar karena file ini jadi primbon nanti. Orang Jawa bilang primbon. Primbon. Oke. Nah, kalau begini bagaimana? Sekarang kita masuk ke binary ya, sudah 2 buah entitas. Ini one to one. Kita ambil nilai maksimumnya saja. Yang minimumnya nggak usah. Minimum tuh hanya untuk melihat bahwa kita boleh ngisi atau tidak, atau wajib isi atau enggak. Dulu. Kalau yang 0 ini kan artinya nggak wajib diisi. Kalau yang 1 ini kan wajib diisi. Makanya namanya mandatory. Oke, kalau kayak begini sebenarnya gampang. Kita harus mikir. Ya, kita harus mikir sekarang. Ini pegawai ya. Ada 2 buah entitas di sini, berarti otomatis dia akan menjadi 2 buah tabel dengan atribut-atributnya. Kalau one to one ini termasuk relationship yang harus dianalisis cukup detail ya. Jadi hati-hati kalau besok waktu merancang basis data terdapat hubungan one to one, ya one to one itu harus dianalisis yang benar. Kalau misalnya dia bisa masuk jadi satu tabel, kenapa nggak dijadikan satu tabel? Ya, maksudnya dua entitas itu, kalau bisa digabung, kenapa nggak digabung gitu loh? Tapi kalau kasusnya seperti ini kan nggak bisa digabung, pegawai sama cabang, nggak bisa digabung. Ya, ini kita harus mikir, kita harus taruh foreign key di mana? Ya, kalau nomor pegawai taruh di cabang, ataukah kode cabang kita taruh di pegawai yang jadi foreign key-nya? Untuk, nah ini harus dianalisis. Ini judulnya apa sih? Relationship-nya nulisnya apa? Atau mengepalai. Ya. Kalau kasusnya mengepalai, ini pegawai ada 100 rekod misalnya, 100 rekod atau 100 instance atau 100 apa ya istilahnya lain itu. Ya itu istilahnya apa? 100 rekod atau 100 instance. Di sini ada kantor tuh misalnya cuma punya 5 cabang misalnya gitu. Punya 5 cabang misalnya. Di sini pegawainya ada 100. Ya. Terus kalau kita naruh kode cabang yang 5 cabang itu tadi di tabel pegawai ya. Berarti di sini nanti akan ada sebuah atribut baru, ada sebuah field baru atau sebuah kolom baru namanya kode cabang. Berarti kita memikirkannya begini. Kalau ada 100 pegawai dan ada 5 buah cabang, ya. Kalau kita masukin cabang ini ke dalam pegawai, kira-kira rekornya nampung di tabel di kode cabang itu gimana? Dari 100 data yang tersimpan cuma berapa? Cuma 5, ya kan? Berarti masih ada 95 yang kosong, tidak ada isinya. Karena kepala itu cuma 1 orang kan? 1 kepala doang kan? Nah, itu ya kita perhatikan. Terus kalau misalnya kasusnya nomor pegawai yang tadi pegawainya ada 100, cabangnya ada 5 gitu ya. Kita taruh nomor pegawai di cabang. Ya, karena cabangnya ada 5 dan nomor pegawainya ada 5, berarti dua-duanya jadi match ya, jadi pas gitu loh. Jadi nggak timpang. Di sini 100 rekod, sini 5, kalau yang ini disimpan di sini, pastikan ini cuma terisi 5. Terisi 5, yang 95-nya kosong. Sedangkan kalau di sini cabangnya 5, di sini isinya 100. Kan kepalanya 1 orang, cuma 1 cabang cuma punya 1 kepala. Berarti cuma ada 5 nomor pegawai yang nanti dicatat di cabang. Berarti sini 5 pegawai yang tercatat sama kode cabangnya ada 5 juga. Berarti sama-sama match toh. Berarti tidak ada kolom yang kosong. Nah, gitu. Jadi di sini terjadilah seperti ini. Nomor pegawai diambil dari
Nomor pegawai di tabel cabang itu diambil jadi foreign key dari tabel pegawai. Cukup foreign key biasa. Ini ada garis putus-putus di sini. Gitu ya. Sampai situ dulu ada pertanyaan nggak? Jadi hubungan bantuan entah kalau yang one to many masih, yang unary masih gampang ya. Unary masih gampang. Kalau yang susah ini sebenarnya yang one to one untuk binary. Binary ini agak susah. Tapi dari semua relationship yang kita pelajari, ini ada suara bocor. Bentar. Nah, yang paling gampang itu adalah dari semua hubungan itu adalah hubungan one to many untuk binary. Paling gampang. Saya ajarkan tipsnya, ya. Kalau sudah lihat bentuk kayak begini, gampang, ya. Kalian perhatikan saya sisi many-nya sebelah mana. Ini kan sisi one, ini kan sisi many di sini toh, ya kan? Kalau sudah bentuknya kayak begini, berarti yang di sisi many ini akan dapat foreign key dari mana? Dari tabel yang nyambung sama dia. Berarti di sini kasusnya kode cabang ini akan ditaruh di sini. Kenapa? Karena di sini sisi many-nya. Paham kan di situ? Tabel pegawai, hubungan antara tabel pegawai dengan tabel cabang adalah one to many, ya. Karena many-nya ada di sisi pegawai, maka otomatis kita ambil kode cabang dari yang sisi one itu taruh di pegawai. Makanya saya bilang kasus yang ini pegawai mengepalai cabang ini sama kasus yang pegawai ditugaskan di cabang ini berbeda hasilnya. Ya. Berbeda hasilnya. Sisi many-nya ada di sini, berarti kita akan ngambil kode cabang ditaruh di tabel pegawai sebagai foreign key. Ini paling gampang, nggak perlu lihat primbon, ini udah tahu nih pasti. Sisi many-nya mana, wes gampang, ya. Nah tuh, ya. Jadi ini garis putus harus ini jadi kode cabang primary key, dia nyambung ke sini jadi garis foreign key. Saya salah lihat tabel. Gitu ya. Karena sisi many-nya di sebelah pegawai. Paling gampang. Oke, kalau many to many gimana? Aturannya tadi apa? Ini hubungan terlarang, nggak boleh ada hubungan ini. Berarti apa yang harus dilakukan? Relationship yang di tengah ini akan berubah menjadi tabel. Terus apa? Apa lagi? Relationship yang tengah berubah jadi tabel, terus apa? Yang hubungan ini bagaimana? Ditaruh di tengah semua. Jadi tabel yang di tengah ini jadi tabel penderita memang. So, yang many itu taruh di tengah semua. Ini balik semua, ditaruh di tengah. Yang di sisi sini dan sisi sini menjadi otomatis jadi one. Ya, tabel tengah itu akan berisi primary key dari mereka berdua. Ya, karena tadi hubungannya unary, dia nggak punya tabel yang lain, maksudnya dia nggak punya pasangan yang lain, jadi dia harus pakai primary key 2 kali dari tabel yang sama, ya. Karena ini sudah ada 2 buah entitas, kita tinggal ambil aja primary key mereka berdua ini, taruh di tengah sini, jadi composite primary key, sama sekaligus jadi masing-masingnya jadi foreign key dari mereka berdua ini, plus ditambah dengan atribut yang nempel sama relationship. Jadi hasilnya, waduh ini, bentar. Kok jadi nggak enak dilihat ini. Jadi nggak enak dilihat.
animasi, oke. Bentar, animasinya nih. Saya hapus aja deh. Nah, gini pokoknya nggak bisa lah. Nanti saya edit. Ini ada 3 buah tabel. Ya, yang tabel yang tengah ini dia jadi tabel baru. Ya, dia itu berada karena dia adanya di tengah, dia akan mengambil primary key dari mereka berdua yang ada di samping, ditaruh di tengah, plus dengan atribut yang nempel sama relationship itu, ya. Gampang kok. Dia menjadi composite primary key di sini di tabel tengah, tapi juga masing-masing ini nomor proyek ini akan jadi foreign key dari tabel proyek, nomor pegawai akan jadi foreign key dari tabel pegawai. Gitu ya. Jadi tabel tengah itu tabel pecah tabel itu, tabel penderita itu yang akan menampung semua primary key sekaligus jadi foreign key. Oke, gimana kalau transformasi entitas yang tidak ada kunci asosiatif tapi tidak ada kunci primer? Kayak gini. Ya, nggak ada kunci primer begini ya. Ini sebenarnya kasus ini itu sama persis seperti yang ini. Cuma bedanya dia pakai kotak tuh loh. Dia pakai kotak, terus panahnya yang many ini sisanya adanya di tengah gitu. Many ini sudah ada di tengah. Coba perhatikan gambarnya baik-baik. Ya toh? Ini kan? Ini dia pakai kotak, terus many-nya di tengah gini loh. Kalau kayak gini sebenarnya gampang, sama seperti hasil yang tadi, kita tinggal ambil primary key mereka berdua ini taruh di tengah ini. Jadi composite primary key sekaligus masing-masing itu jadi foreign key. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Ini jadi persis seperti yang tadi. Ya, persis seperti ini. Jadi sebenarnya transformasi hubungan many to many dengan transformasi entitas asosiatif yang tanpa ada kunci primer itu hasilnya sama. Jadi kita sudah ketemu ada 2 model yang sama, yaitu tadi transformasi unary yang one to one, unary one to one sama apa tadi? Sama unary yang one to many, sama. Ya, terus sekarang kita sudah ketemu asosiatif sama dengan hubungan binary yang many to many. Ya, oke, gitu ya. Hasilnya sama seperti tadi, persis sama, nggak ada bedanya. Kalau ada entitas asosiatif yang ada kunci primer gimana? Nah, ini kunci primernya ada di sini nih. Tadi kan nggak ada. Ya gampang, ini tetap jadi primary key 1. Mereka berdua ini jadi foreign key, nggak usah dijadikan composite primary key, nggak usah. Di hasilnya tuh seperti ini. Ini jadi primary key, yang mereka berdua ini jadi foreign key, ini garis putus-putus. Kalau ininya nggak ada, berarti mereka berdua ini selain jadi foreign key, mereka harus juga jadi composite primary key. Udah, itu saja. Logikanya begitu. Ya. Nah, kalau hubungan tertiary, nah ini. Ini gimana nih? Gampang. Sudah lihat toh dari sekian banyak ini berapa tabel jadinya? 1, 2, 3, sama 4. Kenapa? Karena ini kotak toh ini. 4 kan? Sudah ada 4 tabel. Ini kita lihat sisi menu-nya di tengah semua. Sudah berarti
nomor staff, nomor klien sama nomor pewawancara jadi composite primary key masuk di sini. Udah selesai. Tinggal tambahkan tabel ini. Tabel ini ditambahkan dengan tanggal, jam sama tempat. Udah. Ya hasilnya begini. Ya, pewawancara staff sama klien. Gitu. Ambil tiga-tiganya, ambil primary key-nya. Tiga-tiga ambil primary key-nya, taruh di sini jadi composite primary key. Ditambah dengan 3 buah atribut tambahan. Oke, cuma begitu. Sampai situ dulu, ada pertanyaan nggak? Primbon ini tolong nanti ini ya disiapkan, kalau bisa nanti sambil atau dicetak begitu. Nanti soal ujiannya cuma satu soal tapi transformasi tabel. Ya, transformasi tabel. Oke, saya sekarang mau kasih contoh. Belum ada pertanyaan toh? Ada Pak. Apa pertanyaannya apa? Tadi Pak di relasi yang many to many. Untuk Kan untuk yang binary apa yang unary? Yang unary kayaknya Pak tadi. Nah, kenapa? Yang foreign key. Itu kan ada relasi dari tabel ke tabel ya. Tapi kenapa di tabelnya nggak ada primary dari tabelnya gitu Pak? Bentar. Unary yang one to many itu ya? Ya. Coba kita lihat ya. Coba saya share dulu. Ini ya? Yang ini apa bukan? Bukan. Tadi yang ada 2 tabel Pak, relasi 2 tabel. Oh, berarti bukan unary, berarti binary. Oh, binary ya. Ini ya. One to many apa many to many? One to many. Yang ini. Cabang. Bukan yang mana ya tadi teh? Yang foreign key ada ngambil tabel dari satu tabel tadi yang mana ya? Satu tabel tadi. Yang mana? Coba sebentar saya skip. Balik dulu. Kita mulai dari hubungan one to one ya. Kayak gini enggak ya? Ini bukan. Yang ini bukan. Nah, iya ini, Pak. Nah. Ini nah, gimana? Yang tersusun atas ini tabelnya ada ID primary key-nya enggak, Pak? Kan kalau nggak salah ada. ini ada. Ini loh. Oh, ada. Oh iya. Dia bikin composite primary key ini. Dia nggak bikin primary key sendiri, tapi dia ambil primary key dari tabel suku cabang, 2 buah. Diambil 2 gitu loh. Jadi dia pakai di sini dia pakai 2 buah atribut, tapi dua-duanya itu sebenarnya nunjuk ke primary key yang sama gitu loh. Ya, jadi ini kode suku cadang ini kan ngambil dari kode suku cadang, kode komponen ini juga ngambil dari kode suku cadang nih. Jadi dia punya 2 gitu, dua buah atribut yang menunjuk ke tabel yang sama. Mereka berdua ini jadi composite primary key sekaligus masing-masing mereka itu jadi foreign key dari tabel suku cadang gitu loh. Berarti di tersusun atas nggak ada primary key sendiri, Pak? Nggak ada primary key. Kita bikin primary key-nya dari kode suku cadang, tapi diulang 2 kali. Kalau kasusnya tadi yang many to many yang ini kan primary key-nya kan sudah ada 2, nomor pegawai sama kode proyek, ya kan? Ya. Nah, dia tinggal diambil saja dari situ, dia kan jadi otomatis jadi composite primary key. Kalau di slide kalian mungkin lebih jelas kan, ini animasi dia jadi ketutup seperti ini ya, tapi ini kan ada dua primary key juga ini. Bukan 2 primary key. 1 primary key tapi terdiri dari 2 buah atribut. Ya, satunya ngambil dari nomor pegawai, satunya ngambil dari nomor proyek ya. Nah, kalau yang tadi kasusnya, ini dia kan nggak bisa
ambil primary key satu lagi dari mana misalnya itu, ya. Kalau kita nggak punya, kalau misalnya satu saat di sini ada kita bikin primary key sendiri gitu di tersusun atas gitu ya. Misalnya kita bikin satu primary key sendiri baru gitu loh. Ya. Berarti kita akan tetap panggil dua buah atribut dari tabel suku cadang. Tapi mereka ini nggak jadi composite primary key, dua-duanya jadi foreign key. Kode komponen cuma jadi foreign key, terus kode suku cadang cuma jadi foreign key, nanti ada primary key di atas, misalnya gitu ya. Ini kasusnya mirip seperti ini loh. Ini loh. Nomor pesanan sama kode barang. Ini kan tabel baris pesanan ini nggak punya primary key. Ya kan? Berarti dia ambil primary key dari mana? Dari mereka berdua ini. Dijadikan composite primary key. Nah, gitu loh. Kasusnya sama nih. Terus kalau ada primary key, kalau kita tambahin primary key tadi di hubungan unary yang one to one tambah primary key, kasusnya mirip seperti ini juga. Sudah ada. Toh, berarti kita tinggal ambil dua buah field, dua buah atribut yang merujuk ke dua buah atribut yang merujuk nanti ke tabel yang sama sebenarnya. Harus dua. Harus dua. Jadi intinya kayak one to one itu many to many untuk ke unary itu seperti dia bikin tabel bayangan gitu loh. Suku cadang ini seperti dibikin bayangan dua kali gitu, tapi dia sebenarnya dia cuma satu tabel. Gitu kan. Kita agak susah membayangkan ini memang. Agak susah. Sudah jelas belum atau masih bingungnya di mana? Jelas, Pak, jelas. Siap. Oke, saya kasih contoh ya sekarang. Nah, ini ada ERD. ERD ini garisnya kelihatan nggak ya? Saya nggak. Ini ERD namanya penempatan toko franchise di DIY. Ini nggak. Semoga kelihatan garis-garisnya. Kelihatan nggak ini garis sama tambah ini ya? Kelihatan ya? Saya akan coba transformasi ini ke dalam bentuk relasional. Jadi besok hasilnya harus utuh juga. Hasilnya harus utuh juga. Ini cara mengurangi view-nya ini gimana ya? Bentar. Oke, ini. Ini ya, ini kan sudah bentuk satu satu ERD yang lengkap, yang komplit. Gimana caranya kita transformasi ini ke dalam bentuk relasional? Pertama, kita perhatikan dulu ini ada berapa entitas di sini. 3, Pak. Lebih, coba perhatikan. Yang baik, semua nih, seluruh ini. Ada berapa? 1, negara, franchise. Kelihatan nggak di sana? Di tempat kalian bisa kelihatan nggak? Kelihatan ya. Tapi jelas nggak? Jangan cuma kelihatan tapi tidak terbaca, tidak terlihat. Nggak bisa itu. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 buah entitas. 6 buah entitas berarti secara otomatis dia akan minimum ada 6 minimum ada 6 buah tabel. 6 buah tabel. Nah, itu yang pertama kalian lakukan adalah cari tahu tentang banyaknya entitas dulu. Toh, yang kedua yang harus dilakukan adalah menghitung banyaknya relationship yang many to many. Ada berapa sih ini relationship many to many? Ini ada 1. 1 ya, kayaknya 1 ya. Ini one to many soalnya nih. Coba saya view grid-nya nih. Aduh, ini code garisnya ini mengganggu. Ini franchise sama pemilik cabang ini ada many to many 1. Yang lainnya nggak ada. Ya, berarti ada kalau many to many tadi kita aturannya gimana? Harus pecah tabel. Oke? Berarti sekarang ada berapa entitas? Ada 7 ya. Terus
Kita perhatikan lagi. Yang ketiga, ada multi value nggak? Ada multi value nggak? Ada di sini satu ya. Ini nomor telepon nih. Satu di sini. Berarti dia akan jadi tabel yang terpisah. Gitu ya. Berarti kita sekarang punya berapa tadi? 6, 7, 8 ya. 8 buah tabel. Oke. Untuk supaya kita jangan susah gitu ya, jangan susah ini ngaturnya gimana sih Pak? Kita ikut aja aturannya bentuknya ini. Bentuk susunan tabelnya kita ikut aja bentuk ini. Franchise di kiri atas, terus ada bawahnya ada negara, kanannya ada pemilik cabang, bawah pemilik cabang tuh ada cabang, bawahnya lagi ada kota, ada provinsi. Kita bikin aja seperti ini misalnya ya. Aduh. Sorry ini ya, dia ini kayaknya dia agak sedikit musuhan sama Zoom. Ini aplikasi tua juga memang, jadi saya harus kliknya berkali-kali baru dia mau. Ini cabang di sini. Sini ada provinsi. Sementara kita taruh dulu di sini. Nah, ini tabel kita mulai dari sini aja dulu deh, franchise. Kita isi ya. Ini franchise. Saya isikan atributnya kode franchise sama ini primary key. Aduh ini ya ampun, susah sekali. Bentar, saya harus stop share dulu ya. Saya isikan biar nggak pusing kita. Bentar. Franchise. Nah, kalau begini cepet. Terus, bentar. Pemilik cabang, kode pemilik cabang. Nama pemilik cabang. Alamat. Ini saya sedang bikin menuliskan nama tabel sama atribut-atributnya beserta primary key. Primary key-nya sekalian. Tanpa kalian bisa lihat di situ karena ini dianya agak susah kalau waktu di share itu dia nggak mau menulis nggak mau tampil gitu loh. Nama negara. Ini tabel-tabel utama dulu, tabel-tabel pecahan belum saya masukkan di sini. Baru 6 tabel pertama dulu. Kode cabang. Settingnya jadi primary key, nama cabang. Terus nomor telepon, alamat. Oke, terus ini ada provinsi sama kota. Iya.
Oke, kita share lagi. Ini saya sudah bikin ini ya. Ini ada dua. Sudah ada franchise, pemilik cabang, kota, provinsi, dan negara ini sudah ada nih. Sudah saya bikin ini. Ya, yang tabel pecahan itu belum, yang memiliki ini belum, sama nomor telepon belum. Ini sudah saya taruh di sini. Ya, jadi kita tinggal memasukkan aja kepemilikan. Oke, ini ya, tabel ini saya kasih nama kepemilikan karena di sini tulis memiliki toh. Terus atributnya adalah tadi apa? Kalau menurut Primbon kita harus masukkan apa Pak atributnya? Many to many, sisi many-nya ada di tengah. Terus kita ngambil primary key dari kedua tabel yang ada di samping. Berarti di sini saya tinggal tambahkan saya harus stop share lagi nih. Bentar. Kedua primary key dari kedua tempat itu ya. Kode franchise. Terus sama satunya lagi kode pemilik cabang. Mistake. Oke, ini sudah jadi, saya kembalikan lagi. Nah, ini sudah ada kode franchise sama kode pemilik cabang. Kayaknya ini lupa saya setting jadi primary key ya. Nanti saya setting jadi primary key yang bawah ini. Nah, ini kode franchise ngambil dari kode franchise yang di sini ngambil dari tabel franchise. Kita sambung dia menggunakan relationship yang ada di sini nih, reference ini. Ini N sama M. Tempat kita menarik pertama itu adalah tabel induknya atau tabel yang sisi one-nya. Ya, sisi one, bagian yang one. Nah, nanti yang ujungnya itu jadi yang bagian many. Jadi kita klik di sini, tancap di sini, ya ke sini. Nah, nanti ada tulisannya sini 1 N. Ini sisi one, ini sisi many. Ya. Ntar ini saya atur dia dulu biar. Nah, pemilik cabang ini ada, kita lihat relationship-nya ini many-nya kan di tengah. Berarti pemilik cabang, kode pemilik cabang itu nyambung dengan yang di tengah ini ya. Ingat sisi one-nya kita tarik dari sini. Aduh. Kita tarik dari sini ke bagian bawah sini. Nah, yang ini kode FR nyambung dengan kode FR, kode pemilik cabang nyambung dengan kode pemilik cabang. Begitu ya. Oke, sekarang kita coba hubungkan antara pemilik cabang dengan cabang dulu. Yang table ini kita lewati dulu yang multi value ini. Pemilik cabang dengan kode cabang. Ya. Sisi many-nya sebelah mana nih? Ini kan one to many hubungannya. Sisi many-nya di cabang. Berarti kita ambil, kalau menurut Primbon taruh di mana tadi? Ambil kode pemilik cabang, taruh di cabang jadi atribut tambahan. Ya, sebentar saya stop share dulu karena ini nggak enak pakainya, bener. Kode pemilik cabang. Bolak-balik share screen itu nggak enak, bener. Oke, ini sudah ya kode pemilik cabang. Saya akan ambil dari sini, ya. Kode pemilik cabang ini ya, titik ini. Aduh, salah. Ternyata belum. Ini ya, nyambung ke
yang titik bawah ini. Aduh. Ini kan terpotong ini, seharusnya nggak boleh terpotong. Saya geser-geser dulu biar nggak boleh, garisnya nggak boleh terpotong. Sebenarnya nggak boleh numpuk juga seperti ini, tapi karena itu keterbatasannya aplikasi, jadi kita nggak bisa bikin apa-apa. Gitu. Ya, oke. Sekarang antara cabang dengan kota. Tadi kelewat ya ini. Franchise dengan negara dulu nih. Franchise dengan negara. Foreign key-nya di mana? Di tabel franchise, ngambil dari tabel negara. Berarti ini saya harus tetap share lagi. Aduh, repotnya. Oke, kode negara. Terus ini tadi lupa. Oke, share screen lagi. Ini ya, kode negara kita sudah ada kode negara di sini, ngambil dari sini. Berarti sekarang kita sambung dia. Dari sini sisi one. Aduh. Sisi one nyambung ke sini. Ya, ini sisi one, ini sisi many, sambung ke kode negara. Terus franchise dengan negara sudah, franchise dengan pemilik cabang sudah, franchise dengan cabang sudah, ya. Cabang dengan kota sekarang, cabang dengan kota, ya. Kita lihat sisi many-nya di mana, di sisi kota sini ya. Berarti kita harus kasih foreign key ngambil dari tabel cabang. Saya stop share lagi, bentar ya. Harap bersabar, ini ujian. Ujian kesabaran. Kota, kode cabang. Ujian kesabaran benar. Oke, ini sudah ada kode cabang di sini. Saya ambil dari tabel cabang, sisi one-nya di tabel cabang. Aduh. Nah, ini tarik, sambung ke sini. Ini masih hijau, salah ini. Oke, salah. Ya ampun. Nih. Oke, jadi satu nyambung ke kode cabang yang ada di tabel kota. Oke, ini cabang sama kota sudah selesai. Sekarang kota dengan provinsi. Sisi menu-nya di mana? Sisi provinsi ya. Berarti di sini harus dikasih foreign key dari tabel kota. Stop share meneh. Aja. Ini kode kota. Oke, ini sudah ada kode kota di sini. Ambil dari sini. Dia akan jadi foreign key. Di sini nggak, kalau jadi foreign key di tabel begini kita nggak perlu pakai garis putus-putus ya. Garis putus-putus itu hanya untuk preview aja sebenarnya. Ini sambung dari sini. Sambung ke bawah sini. Nah. Oke, itu ya. Cabang. Ini harusnya dia posisinya di tengah sini. Oke. Ya. Tadi franchise sudah, dia punya relationship yang ini sudah. Pemilik cabang sudah, pemilik cabang dengan cabang sudah, cabang dengan kota sudah, nggak ada many to many yang lain toh. Nah, sekarang kita ini tabel ini belum ini, ya. Tabel ini kan tadi aturannya gimana? Nomor telepon dia pakai nama tabelnya sama ya.
Nanti di dalamnya ada atribut nomor telepon juga plus apa? Primary key dari tabel yang nyambung sama dia itu, entitas yang nyambung sama dia itu, dua-duanya menjadi composite primary key. Ya, kita stop share lagi. Telepon. Tabelnya kasih nama telepon, di dalamnya ada dua buah atribut, namanya kode pemilik cabang, itu jadi primary key, bagian dari primary key, terus ada juga atribut namanya nomor telepon yang juga jadi bagian dari primary key. Dengan demikian jadilah mereka berdua seperti ini. Ya, ini ada kode pemilik cabang sama nomor telepon, dua-duanya di set primary key. Karena berada di dalam satu tabel, makanya dia disebut sebagai composite primary key. Sekarang kita sambung dia. Sisi one-nya dari mana? Sisi one-nya ngambil dari pemilik cabang, yang ini jadi sisi many. Ya, kita tarik dari sini ke sini. Garisnya yang tengah ini ya. Ya. Oke. Sudah selesai. Di sini berarti jadi berapa tabel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama seperti perkiraan kita tadi. Ya, jadi pertama yang kalian harus lakukan adalah cari jumlah, hitung dulu banyaknya jumlah entitas yang ada di dalam satu skema. Ini namanya skema ya, skema ARD. Setelah ketemu itu, harus cari tahu berapa banyak juga yang bernilai many to many. Ya, di sini kebetulan cuma ada satu. Ya, ada satu. Oke. Nah, setelah menghitung many to many, harus hitung yang multi value. Multi value seperti ini. Setelah selesai, setelah ketemu jumlahnya, oh kita bisa kira-kira ini jadi berapa tabel gitu loh. Nah, setelah ada di kepala kita itu jadi berapa tabel. Setelah kita tahu itu ada beberapa tabel, kita bisa langsung merancang dia. Bentuknya sesuaikan aja dengan bentuk ARD yang ada, supaya kita nggak pusing, toh. Nanti kalau ada tabel tengah, langsung aja taruh tabel tengahnya di tengah gitu loh. Tinggal langsung aja taruh dulu, nanti baru urusannya diisi itu nanti. Ya, taruh dulu. Terus kita isi dengan nama tabel, nama entitas, dengan semua atribut yang nempel sama dia dulu, kecuali yang multi value. Multi value itu nanti lagi sendiri. Ya. Terus kalau sudah diisi, kita tinggal mikir, ini foreign key-nya masuk kemana? Kalau yang one to many seperti ini kan gampang ketahuan. Sisi many itu kan ditaruh foreign key. Oh, berarti sisi one-nya di negara, sisi many-nya franchise. Udah, berarti kode negara ini taruh di franchise. Nah, kalau many to many ini berarti sisi many-nya harus di tengah. Mau nggak mau harus di tengah. Seperti ini nih. Ini sisi one, ini sisi many, ini sisi one, ini sisi many. Ya, di tengah itu jadi tabel penderita itu. Ya, dia nampung semua primary key. Dan dijadikan komposit primary key, ya. Udah. Gitu aja sebenarnya, nggak susah. Pakai primbon itu sebenarnya untuk membantu kita melihat pola-polanya aja. Kalau ada asosiatif gimana, kalau ada tersier bagaimana, gitu kan. Tapi waktu transformasi tabel bentuknya seperti ini. Dan besok saya akan minta hasil akhirnya modelnya seperti ini ya. Maksudnya tabelnya sudah terhubung, jangan dipisah-pisah seperti contoh yang di PowerPoint tadi. Jangan dipisah-pisah kayak gitu. Harus utuh seperti ini. Bentuk inilah yang sudah siap untuk diimplementasikan. Tergantung, tinggal kita kasih tipe datanya apa, ukurannya seberapa, tinggal create table, udah jadi gitu. Gitu. Sampai situ ada pertanyaan dulu nggak? Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Ada yang mau nanya?
Ternyata kuliahnya kita tuh nggak lama ya, 1 jam saja ini selesai. 1 jam saja. Saya pikir itu bisa sampai 2 jam. Tapi ternyata 1 jam saja selesai. Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya, ya berarti kuliahnya saya rasa cukup. Itu untuk hari ini termasuk persiapan kalian untuk ujian. Kalau di kelas dosen yang lain itu ada soal ujiannya, salah satunya ketambahan desain ERD dari aturan bisnis itu, terus kalian ya seperti kemarin saya kasih contoh itu, cari ya entitasnya ada apa, ada relationship-nya apa, ada atributnya apa begitu toh. Terus dibikin ERD-nya. Ada yang sampai gitu. Tapi saya cuma 1 soal, jadi hati-hati mengerjakan soal ujian. Karena soal ujian ini cuma 1 soal, jadi kalau sampai salah itu nilainya hancur udah ya. Itu kan bobotnya 100% soalnya. Dan hati-hati juga mengerjakan soal ujian kita karena sampai sekarang kan basis data tidak ada tugas. Ya kan tidak ada tugas toh. Nah, saya nggak tahu apakah saya sempat ngasih tugas apa enggak karena kesibukan saya, jadi banyak-banyak persiapan yang harus dikerjakan, jadi nggak tahu apakah bisa ada tugas apa enggak. Yang jelas harus ujiannya tolong dikerjakan dengan baik, dengan sangat baik, karena kalau nggak dikerjakan dengan baik, asal-asalan begitu, nanti sekali jeblok habis semua nilainya, gitu ya. Nilainya UTS, UAS kemungkinan kalau saya nggak, ini bisa jadi nggak ada tugas, tapi kalau nggak ngerti konsep, habis bener, nilainya habis bener. Kalau praktikum kan masih ada asisten untuk ngoreksi, bantu ngoreksi ngoreksi laporan. Tapi kalau teori ini saya nyaris nggak sempat untuk melihat materi tugas-tugas kalian. Oke, gitu. Oh, 1 pengumuman lagi, ternyata kuliah kita sampai akhir semester masih online, ya. Masih online sampai akhir semester. Jadi kalian mungkin sekitar kita ujian akhir itu kayaknya bulan Juni, tanggal 14 Juni sampai akhir bulan. Ya, setelah itu mungkin bisa persiapan untuk yang dari luar Jogja mungkin bisa datang bisa udah mulai persiapan datang gitu ya, karena kan rencananya Mendikbud itu kan Juli itu sudah dibuka untuk kampus, sudah dibuka untuk perkuliahan offline dengan peraturan tertentu. Nah, gitu ya. Jadi karena kuliah kita masih online, nanti setelah UTS nanti kita akan ada Zoom lagi 2 kali. Minggu setelah UTS, minggu pertemuan 8 sama pertemuan 9 akan ada UTS, ada Zoom lagi. Nanti saya akan kasih linknya di ELA. Sehari sebelum pertemuan sudah bisa diakses, sudah bisa dilihat, maksudnya Zoom ID sama itunya. Jadi nggak ada yang alasan kalau Pak saya nggak tahu Zoom ID-nya, nah, itu ya. Nanti isinya apa? Isinya merangkum SQL. Kalau SQL yang create table segala macam, saya rasa kalian bisa paham. Yang susah ini adalah SQL-nya manggil data dari dalam tabel. Itu yang butuh. Itu yang sebenarnya ngabisin 1 semester tuh di situ sebenarnya. Paling banyak sendiri logikanya. Nggak susah sebenarnya kalau main logikanya jalan. Oke, gitu ya. Ada yang mau nanya mengenai apa nggak? Bukan mengenai materi nggak apa-apa sih. Ada? Oke, kalau nggak ada, berarti kuliah ini kita cukupkan ya. Semoga berhasil ujiannya. Oh iya, waktu mengerjakan ujian tuh cuma 2 jam, jadi silakan upload tepat pada waktunya, jangan sampai lebih, batas waktunya lebih. Ya, itu cuma 2 jam waktu untuk upload data, ya Pak, untuk materinya. Oke, gitu ya. Sampai ketemu lagi di kuliah Zoom berikutnya. Oke.